Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughil Maram. Kali ini hadis ke 720. Tentang apa? Tentang bai'ul hadir. Jual beli orang kota. Wa tanajus, dan tanajus, ya, penawaran palsu. Wal bai'u al bai'i, membeli pada benda yang sudah dibeli. Wal khitbatu al khitbah, melamar pada orang yang sudah dilamar. Wa talaqul ukhti, dan mentolak orang lain. Jadi mengusahakan hubungan suami istri pecah sebab dia ingin masuk. Nah, itulah hadis yang dikandung oleh hadis 720. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, darinya, qala naha Rasulullah melarang ayyabi'a hadirun libadin. Rasulullah melarang apa? Isi larangannya, jual beli orang hadir, orang kota terhadap orang kampung. Ya, jadi orang kota biasanya ngerti soal perkembangan. Orang kampung nggak tahu. Nah, sebelum sampai ke kota, diadang dulu untuk dibeli. Nah, dengan niatan dapat harga murah, karena orang kampung nggak ngerti. Ini zaman dulu ya, zaman belum gaptek. Sekarang orang pasar semua pegang alat komunikasi sekarang. Ya, dulu termasuk mendapatkan berita itu susah. Jadi berita harga terupdate. Nah, kita akan baca syarahnya nih. Kemudian wala tanajashu, janganlah tanajus kemarin tuh, menawar lebih tinggi tapi untuk ngegocek doang. Ya, supaya benda yang dijual itu bisa ya mendapat harga yang lebih tinggi. Temennya. Ya, ada orang berjual beli, kita masuk. Kemarin sudah diceritain. Wala bai'u rajul ala bai' akhihi, dan tidak boleh kita membeli benda yang sudah dibeli, benda yang sudah disepakati. Buat saya lebih tinggi ya, padahal sudah ACC, itu kan. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, jangan melamar seseorang yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ada pihak gadis yang sudah dilamar, ya, kita lamar pula dengan menawarkan nilai yang lebih tinggi. Ya, contohnya sudah dilamar, kita masuk, saya berani dengan mas kawin lebih dari itu. Tuh, disebut. Wala tas'alul mar'atu, dan janganlah seorang wanita menuntut, ya, mengusahakan talaka ukhtiha. Ya, talak dari saudaranya.
Jadi ada pasangan, kita masuk. Ya, kita mengusahakan supaya suami dari perempuan ini menceraikannya sebab dia mau jadi pasangan. Ya, itu tidak boleh. Litakfa'a ma fi inaiha, supaya menumpahkan apa yang ada di dalam wadahnya. Sama dengan menumpahkan. Apa kandungan hadis ini? Tahrimu bai'il hadir lil badi. Larangan jual beli orang kota mencegat orang kampung sebelum ke pasar. Jadi ini maksudnya si orang kampung nggak ngerti harga, digocekin. Ya. Wah, di kota nggak segitu harganya, dipengaruhi. Jadi dia dapat lebih murah. Ini sudah disampaikan kemarin. Tapi ini diulang lagi dalam hadis yang berbeda. Yang kedua, tahrimul tanajus, larangan penawaran palsu. Ya, jadi ada orang berjual beli, kita masuk, katakanlah ditawar 2 juta. Buat saya 2.100.000. Padahal sudah cenderung mau dikasih. Nah, kita teman dengan penjualnya, bukan mau beli supaya dia dapat harga lebih tinggi, digocekin lah. Yang ketiga, tahrimu bai'ur rajul ala bai' akhihi. Larangan seseorang membeli benda yang sudah dibeli oleh temannya. Ditawar dengan lebih tinggi. Kalau tadi kan memang tidak niat beli. Yang pertama tuh tanajus ya. Tapi kalau ini niat beli, ya, ini bisa terjadi karena barang itu langka. Begitu kita ketemu, sedang ditawar orang. Kita lagi butuh 2 juta. Saya berani 2.100.000. Di depan dia, transaksi belum selesai. Cenderung mau dikabulkan. Buat saya aja Pak 2.100.000. Padahal tadinya mau dilepas dengan 2 juta. Nah itu haram. Ya, kecuali mereka sudah putus, sudah pergi, baru kita. Wa yahrumu syira' ala syira' akhihi. Begitu juga haram ya menjual terhadap sesuatu yang sudah dijual. Bagaimana tuh maksudnya? Wa huwa ayyaqul lil ba'i, dia berkata kepada penjual, fi muddatil khiyar, sedang diutang, dalam keadaan khiyar, belum putus, ya, menjelang putus. Ifsakh hadzal bai'a, batalkan transaksi ini, wa ana asyarihi minka bi aktsara min hadzal tsaman wa nahwi hadza, saya berani beli dengan harga lebih tinggi. Batalin aja saya. Ya, bisa jadi dicolek di depan sedang transaksi sedang berjalan, atau dia colek, sebentar mas, nah, padahal mau dilepas. Bagaimana kalau saya tambahin 100, saya aja buat saya. Yang ono bisa dibatalin. Ya, itu haram. Yang keempat, tahrimul khitbah alal khitbati akhihi. Khitbah bunyinya sama dengan khutbah. Khitbah sama dengan khutbah. Hurufnya. Ya, hurufnya sama tapi harakatnya berbeda. Kalau dibaca khutbah, ya khutbah kita. Khutbah pidato. Pidato, ya kayak begini khutbah. Ya, Jumatan khutbah. Idul Fitri, khutbah. Tapi kalau khitbah di kasrah, itu hanya melamar. Larangan melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya, maksudnya sesama muslim, ya, tidak boleh. Wa ajma'u ala tahrimiha idza kana qad surya li khatib bil ijabah. Dan haram apabila sudah ada kata-kata yang terang untuk dikabulkan. Tapi kalau masih ngambang, Pak, boleh. Masih ngambang, apalagi ada pihak yang nggak tahu. Ya, ini ada cerita, tentang ini ada cerita tentang
kasus murid saya. Satu saat dia minta dicarikan pasangan. Kebetulan dia kenal dengan perempuan, akhwat, yang murid saya juga. Kok bisa kenal ya, saya pernah ngaji. Terus saya tanya, saya sebut nama bapak, ternyata dia juga berguru ke bapak. Oh begitu, gampang kalau begitu mah. Gampang kalau begitu. Kamu cari tahu aja rumahnya di mana. Tuh, nanti saya datengin ke sono. Nah, gitu ceritanya. Nah, saya datengin. Dulu pernah ngaji di sini, namanya Bambang, Insinyur Bambang. Wah, sekarang sudah kerjanya di Kuala Lumpur. Ya, gajinya udah tinggi bener. Nah, saya datang ke sana, saya tanya, ini murid saya mau ada minat sama kamu, katanya. Gimana? Bersedia nggak? Harus sekarang, Pak, jawabnya. Lah iya, kalau bisa sekarang, saya bilang, saya kan jadi nggak bolak-balik. Tapi saya tahu kamu dalam urusan begini kan berat. Dah, saya kasih waktu sejam, saya ke warung dulu. Saya tinggalin. Iya. Dah, sejam lagi saya datang. Saya tidak mengharuskan kamu jawab iya. Maksudnya kalau iya, enggak. Iya, enggak gitu. Kalau iya, lah kita lanjut. Kalau enggak, ya cari yang lain gitu. Kan namanya akhwat kan bukan kamu doang. Itu saya. Dah. Udah begitu. Begini Pak, sebenarnya ada yang minat sama saya. Terus, ya saya nggak minat sama dia. Ya itu mah lain lagi lah. Berarti masih netral itu mah. Ya ada yang minat sama saya, cuma saya nggak minat sama dia. Oh dia ngejar saya. Ya itu masih netral itu mah. Tergantung antum lah saya bilang. Iya, enggak gitu kan. Nah udah gitu dia bilang, iyalah Pak. Tuh. Nah setelah begitu, rumah saya diserbu teman-temannya, ya, mengajukan ancaman segala. Ya saya ceritakan kasusnya. Kasusnya saya ceritakan. Kalau batal nggak masalah. Jagoan saya ini masih terbuka, tuh kan? Kalau nggak masalah. Si akhwat itu masuk ke rumah saya minta dilindungi karena diancam sama pihak sana. Ditolak dia, ngancem. Wah ini sudah ada sinyal tidak baik ini saya bilang. Iya. Kalau kejadian begini saya berhak membela kamu. Tapi ini semua terserah pada kamu, gitu kan? Saya bilang, ini jagoan saya ini masih netral. Cuma saya ingin mendapat ketegasan, mau apa enggak. Kalau enggak mau, tak cari orang lain. Saya enggak maksa gitu kan. Karena dia minta kepada saya, itu tugas saya. Jadi, sampai sekarang. Anaknya sudah lagi kuliah lagi kali, dokter spesialis gigi. Dokter spesialis. Terus anaknya ada 3, yang laki-laki masih ngaji daring sama saya, wajib ngaji, sama orang tuanya suruh ngaji, tiap Senin, walaupun sudah menjelang insinyur, dan pernah menjadi imam muda ITB. Wah ngelagunya bagus bener, saya nggak tahu tuh, tapi adiknya jelek, baca Quran. Kakaknya bagus. Sudah hampir selesai kuliahnya. Pernah ditunjuk menjadi Imam Salman. Ya, selama beberapa tahun di sana. Dibiayai oleh ITB. Tapi karena dia kemudian kuliahnya nggak jadi di ITB, di Telkom, dia nggak enak kan. Akhirnya dia menolak beasiswa berikutnya. Bagus ini.
bacaannya bagus. Jadi kalau saya suruh, baca. Nah, jadi tugas ngaji ke saya apa? Ini tafsirnya. Jadi karena orang tuanya kenal baik sama saya, dia meminta anaknya agar terus ngaji. Karena ada nasihat-nasihat. Nah itulah, kalau hadis ini menyampaikan tentang itu. Ya kepada calonnya belakangan baik. Baik juga Mas. Sering bertukar pendapat. Setelah nggak jadi, dia punya pasangan. Tapi apa yang saya jodohkan ini masa depannya bagus. Waduh. Sekarang mapan lah. Sekarang kerjanya aja di Malaysia. Perwakilan dari Indonesia. PGN. Jadi dari perusahaan gas nasional sampai ke sana. Iya. Sampai ke Malaysia. Sekarang tugasnya di Kuala Lumpur. Kita lanjut ya. Jadi nggak boleh seseorang ya melamar orang yang sudah dilamar. Nah ini kalau Rasulullah mengatakan apa yang sudah dilamar oleh saudaramu. Saudaramu berarti muslim. Ya kan? Pengertian saudaranya kan muslim. Bagaimana kalau perempuan itu dilamar kafir? Yang ngelamar orang kafir. Kita juga minat. Boleh enggak gitu kan? Nah, kalau di sini ulama berbeda pendapat. Wa tazawwaja wa hala hadhi asa. Kalau kita melamar gadis yang sudah dilamar oleh muslim, padahal kita juga muslim, sama muslim, itu hukumnya haram. Walam yafsakh wa hadza madzhab Syafi'i wal jumhur. Tapi kalau diterajang juga dilamar kok mau gitu ya, padahal sudah dilamar orang lain karena dia melihat sepertinya kalau sama saya masa depannya lebih cerah. Mau. Contohnya mau. Terus ditinjak lanjuti dengan pernikahan. Gimana hukum nikahnya? Sah. Cuma yang itu apa? Maksiat. Berdosa. Tapi pernikahannya sah tidak? Sah menurut banyak ulama, jumhur ya. Tapi ada yang mengatakan tidak sah. Yafsakh qabla dukhul wala ba'da. Sebelum ada dukhul, sebelum sekamar, maka hukum pernikahannya itu harus difasakh, harus dibatalkan. Kalau sudah dilamar. Tapi kalau sudah keburu sekamar, ya, maka tidak boleh difasakh. Nah, berarti harus cepat-cepat ya. Kalau udah tahu ngelamar orang yang sudah dilamar, cepat tuh bertindak. Ya. Sebelum ketahuan oleh pihak-pihak yang dikecewakan. Amma idza aradala bil jaba wa lam yusarifa fi hatta khutbah al khutbah li anna syafi' asahma la yahrum wa tafaqu ala anna idza taraka al khutbah raghbatan anha wa adzina laha jazat khutbah al khutbati. Tapi mereka sepakat kalaupun sudah dilamar ternyata timbul kekecewaan sebelum ada akad. Dalam perjalanan dari lamaran sampai ke akad mungkin ada sikap tertentu yang membuat si gadisnya kecewa. Ya. Jadi belum ada kata batal secara sepihak. Secara dua pihak. Nah, itu boleh apa enggak? Kata di sini kalau diizinkan boleh. Kalau gadisnya mengizinkan. Jazatul khitbah ala khitbati, maka boleh melamar orang yang sudah dilamar. Wa huwa musarin bil ahadits syarifah. Ini dijelaskan pada hadis-hadis yang selanjutnya. Ya, jadi kalau dalam perjalanan ngelamar sampai ke akad nikah ditunda kan berapa waktu kan? Nantilah resminya tanggal sekian. Nah, dalam perjalanan itu dia kecewa. Ada sesuatu yang mengecewakan sehingga saya terima yang ono aja lah. Nah, gitu. Ya. Berubah pendapat, berubah pendirian, maka itu boleh. Pokoknya sebelum akad nikah boleh aja gitu. Singkatnya. Walaupun tadi kalau sudah dilamar haram. Qal khitabi wa ghair fi qauli ala khitbati akhihi, terhadap
lamaran saudaranya dalam hadis ini, zahiru ikhtisasu tahrim bima idza kana khatib musliman. Hadis ini memberikan dalil yang haram itu kepada sesama muslim. Fa in kana kafiran, kalau yang ngelamar itu kafir, ya, fala tahrum, maka tidak ada haram. Menurut saya malah wajib. Ya? Iya, menyelamatkan akidah perempuan. Karena perempuan kan pendiriannya berubah. Sulit bisa ya teguh pada muslim kalau dia suaminya bukan muslim. Walaupun itu haram, hukumnya berzina kan? Kalau kita menikah perempuan yang masih sedulur, maksudnya masih ada kaitan ahlul kitab lah, Kristen, Yahudi, itu masih ada ulama yang membolehkan. Kalau suaminya muslim, tapi kalau terbalik, semua ulama haram, ya, tidak mensahkan. Nah, kalau kita dihadapkan pada keadaan seorang gadis sudah dilamar oleh orang kafir, ya boleh jadi dia nerima karena keterpaksaan. Ya, bisa jadi keluarganya ngutang. Ya, dan lain sebagainya. Saya juga pernah menghadapi kasus begini, Pak, di Cilegon. Saya diundang untuk memediasi. Jadi laki-lakinya terus terang mengatakan kami ini berbeda agama. Jadi perempuannya muslimah. Saya Kristen, dia terus terang. Saya bersedia mengikuti apa yang semestinya diatur oleh Islam sampai dengan pernikahan. Tuh, dia terus terang begitu. Setelah menikah, kami hidup dengan agama masing-masing. Di depan saya. Nah, saya waktu itu emosi sih. Hah? Lah iya, kalau bapak jadi saya digituin gimana? Saya mengatakan begini, Anda salah alamat, salah manggil orang, saya bilang. Kalau orang seperti saya itu tidak akan mensahkan pernikahan ini. Sebab Anda sudah ada niat. Ya kan? Wong nggak niat saja banyak kejadian. Ya berubah, hanya buat bahasa Jawa etok-etok. Berpura-pura saja. Berpura-pura muslim. Nanti naik di tengah berbelok dia. Ya siapa yang mau tahu di Indonesia? Kalau di Arab Saudi mau hukum mati. Murtad kategorinya kan. Tapi kalau di Indonesia siapa yang mau tahu? KTP-nya juga nggak akan dirubah sama dia. Dan itu pernah kejadian. Kadang ya begitulah, pernikahan ini kadang ada misi, kadang nggak ada misi. Tapi kalau yang sudah ada misi, ya di Pangurawi juga sudah ada. Suaminya nggak cakep-cakep banget, udah ninggal pulang. Oh ya balik lagi sih, nggak balik lagi. Ngapain? Nggak cakep-cakep amat, nggak kaya-kaya amat, gitu kan? Terus yang kamu cari itu apa, gitu loh? Dunia nggak dapat, akhirat apa lagi? Nah, begitu. Ini otak ini, otaknya nggak mikir. Nah itulah cara kita berumah tangga itu tidak terlalu penting akidah. Yadharu qaulu wala tasmara talaq akhita, terakhir, jangan seorang wanita ya menuntut suaminya untuk menceraikan. Jangan seorang wanita menuntut seorang suami menceraikan istrinya supaya dia menjadi istri. Merebut suami orang. Merebut suami orang. Tuh ya. Yarwa marfu'an bidomil lam wal muradu anal mar'ata ajnabiyah yahrumu alai antas ar-rajul, artinya seorang wanita ya yang tidak terikat dengan pernikahan, dia meminta seorang suami dari istri orang
Ya, istri bukan dia istrinya. Untuk menceraikan istrinya dan dia siap menjadi istrinya. Menggantikan istrinya, gitu kan? Wa yasiru ma laha minan nafaqah wal usral, karena dia menginginkan supaya mendapat nafkah. Ya, jadi dia berusaha rumah tangga orang itu bercerai. Sebab dia mau masuk situ. Nah, ini haram hukumnya. Nggak boleh. Ya angguran di double aja ya. Di double aja. Gabung aja. Join. Tapi orang biasanya nggak terima. Tapi kalau pembantu mah terima. Kalau perempuan masuk ke rumah sebagai pembantu terima istri itu. Tapi kalau sebagai istri nggak terima. Kalau sebagai pembantu kan bagaimanapun haram. Pasti ada momen-momen tertentu yang nggak bisa masuk. Suami nggak bisa full lah gitulah, ya kan? Bertransaksi dengan perempuan ini. Nah, supaya bisa semuanya full kan resmi menjadi istrinya. Nggak mau. Padahal kan dibantunya lebih. Tuh, dibantu. Banyak yang bisa dibantu. Iya, pembantu plus. Tapi nggak mau perempuan tuh karena merasa disaingi. Apalagi Allah kan. Nggak mau Allah. Nah, kita lanjut. Jadi seorang wanita menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dia siap menjadi penggantinya. Wa ubira an dzalika bil ikfa'i fi safha. Ini sama dengan menuangkan wadah. Jadi hak yang diperoleh oleh perempuan lain dia tumpahkan. Ya, tidak boleh. Fa akan zakara ma mu'idan li zauja fa huwa fi hukmi ma qad jama'athu fi safati intafa bihi fa idza dhahaba anha fa ka'annama qad qafa'at as-safa. Seakan-akan dia menumpahkan wadah. Wa kharaja zalika anha fa abara zalika al-majmu' al-murakkab. Ini dari sisi bahasa. Terus satu lagi, at-tafriq baina walidati wa waldiha, memisahkan induk dengan anaknya. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, sami'tu Rasulullah yaqul, man farraqa baina walidatin wa waladiha, faraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan induk dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Tuh ya. Apa maksudnya? Kita tidak boleh menjual sesuatu dengan cara memisahkan. Contohnya sapi dipisah dengan anaknya yang masih jagir, masih ngikut dia, masih nyusu itu. Dijual terpisah, itu tidak boleh. Ya, atau saudara. Nah, ini dalam kasus perbudakan. Ya, kalau kasus perbudakan, ibu dan anaknya dipisah. Ibunya dijual, anaknya enggak. Ini enggak boleh. Bal yajibu bai'uhuma ma'an, harus diborong dua-duanya. Wa ila fayanzuru hatta balagha, sampai kecuali nanti dewasa. Kalau sudah dewasa berarti si anak punya pilihan. Ya, apa mau ikut dengan ibunya atau tidak, terpisah atau tidak. Yuqasu ala tahrim tafriq baina wa waldiha, yuqasu tahrim tafriq baina sa'iril arham maharim. Ya, begitu juga kakak beradik. Kalau dia sudah lengket, tidak boleh ya dipisah. Wa hadza nahyul yaum walakin yadullu ala azamatil Islam. Pada hari ini perbudakan itu sudah tidak ada. Jadi hadis ini diarahkan kepada perbudakan. Tidak boleh menjual ibu dengan anaknya terpisah. Nah, tidak boleh. Wa warada fil Quran, tapi yang jelas kenapa ini masih kita kaji, ini menyampaikan kepada kita bahwa Islam itu ngurusi semuanya dan di situ ada nilai-nilai yang sangat terhormat. Ya, dalam urusan apapun, sampai budak diurus, keluar masuk WC diurus, tidur diurus, berumah tangga, sabrek. Anak kita kan bin ke siapa? Ke kita.
Memang yang melahirkan sih. Tapi menurut ajaran Islam tuh binnya kepada bapaknya. Cuma kan begini, kita selaku bapak tidak bisa tidak bisa menegasikan kasih sayang ibu gitu. Ya, kalau sampai dia dipisahkan dengan ibunya, tidak dapat kasih sayang, ini hidupnya akan timpang nantinya. Sebenarnya itu hak bapaknya untuk diambil. Makanya kalau terjadi perceraian kan nafkah kepada anak kan dibebankan pada bapaknya. Ya, cuma kita harus memberi peluang kepada ibunya untuk mengasuh, karena dalam soal kasih sayang kita kalah dengan ibu. Dan kita juga cari nafkah itu kesibukan. Ada kesibukan. Singkatnya perempuan itu bisa ngerjain multi job Pak. Ya nyuci, ngebersihin ngepel, ke pasar, itu bisa diselesaikan semua. Kalau kita nggak bisa, kita fokus. Nggak bisa. Walaupun kita harus mencoba sih. Ya, karena jaga-jaga kalau pasangan kita duluan, kita nanti kelubukan. Ya, beda naluri. Perempuan itu bisa mengerjakan semuanya. Yang penting itu biayanya dicukupin aja. Tuh, ngasuh anak, nyusuin. Kan dia bangun kadang malam, kadang nggak jelas kan, nggak teratur. Tapi dia siap. Iya. Bisa mengerjakan multi job perempuan tuh. Kalau laki-laki nggak bisa. Baik, kita lanjutkan dengan materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya ini musuh JI. Musuh Jamaah Islamiyah. Siapa sih sebenarnya musuhnya? Jejak masyumi jika benar ada yang barangkali bisa dilihat dari kelompok JI adalah fokus mereka yang kuat pada kajian keilmuan. Nah ini. Ya. Bedanya ini, saya kebetulan ditakdirkan Allah sama-sama menikmati lah. Gerakan yang lemah, yang letoy sampai yang kuat. Saya pernah mengikuti semua. Nah, yang kuat yang saya dapetin JI. JI ini berbeda dengan salafi lain, ya, yang mengelompok. Kalau dia tidak mendabik dada, dia yang paling benar. Nggak begitu. Bedanya tuh di situ. Karena dia menerima semua orang. Yang penting visi misinya sama. Jadi dia tidak ada kata-kata mengkafirkan orang, nggak ada. Tuh, tidak ada kata-kata membid'ahkan orang. Yang ada dia menganggap orang lain itu kurang. Jadi harus dibina. Jadi kepada setiap orang dia punya misi. Itu bedanya. Nah, di sini kita lihat. Dalam berbagai keterangan dari para petinggi dan anggota JI, narasi yang muncul cenderung mengerucut pada satu kesimpulan. JI lebih peduli pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi mereka merasa orang-orang yang terus belajar dan belajar. Pada pengembangan ilmu pengetahuan agama dan sebisa mungkin menghindari permusuhan terbuka. Nah, saudara tahu sendiri, salah satu yang pernah bersama dengan saya, pemimpin Zaitun. Tuh, pemimpin Zaitun. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi katanya wadahnya bukan main. Ada berapa ratus hektar katanya. Ya, lahan yang dibeli itu. Itu bukan orang pertama, saudara. Jadi guru dia dengan guru saya itu sama. Bayangkan, saudara. Saya pernah mendapat pengalaman seperti itu. Ya, jadi Panji Gumilang ini dulu punya guru yang sama dengan saya. Namanya Abdul Karim. Setelah kematian Abdul Karim inilah dia berusaha ya menjadi penggantinya. Nah, beberapa orang nggak setuju karena dia ambisius. Orangnya ambisius.
Tuh, ya. Dan sudah terlihat gejala penyimpangan demi penyimpangan. Tuh, itu baru orang keduanya itu, segitu itu berhasilnya. Kalau orang yang pertama, Ustadz Abdul Karim itu orang yang sederhana sekali. Cerdasnya bukan main. Pasti kalau saudara mendapat bimbingan tuh akan terpengaruh. Karena dia ilmunya sangat intens. Ya, jadi dia benar-benar kalau membidik orang. Nah, Ustadz Abdul Fatih, salah satu tokoh JI ini adalah guru saya, Abdul Fatih yang disebut sini. Orangnya juga santun, orangnya santun. Maka di hari terakhir berjumpa dengan saya, Ustadz, bagaimana perasaan Ustadz membubarkan diri? Apa bahagia, apa kecewa? Tuh, Ustadz melihat fenomena begini, membubarkan diri. Bahagia apa kecewa tuh? Ketemu saya. Dia menyatakan begini. Semua orang melakukan amal sesuai dengan kondisi dan situasi. Hari ini sudah tidak kondusif. Dia bilang gitu. Hari ini tidak kondusif. Dan sebelum itu saya sudah mengerahkan teman-teman yang pintar untuk meneliti kondisi bangsa ini. Kondisi bangsa ini dan masa depannya. Ya. Nah itu, makanya disimpulkanlah mereka membubarkan diri. Membubarkan diri bukan takut, dengan penuh kesadaran. Mereka kumpul, akhirnya mereka membubarkan diri. Dilihat dari plus minusnya lah. Ya, karena sering disalahgunakan orang. Ya, misalnya mengaku keberatan jika kelompoknya dianggap sebagai golongan yang rusuh atau suka membuat kekacauan. Jadi kekacauan-kekacauan yang dibuat itu kebanyakan penyimpangan. Ya, contoh yang Anda sudah lihat prestasinya bom Bali. Prestasi bom Bali. Bom Bali 1, bom Bali 2, terus penyerangan pada kedutaan besar Australia, kedutaan besar Amerika. Tuh. Ya, Marriott ya. Nah, itu prestasinya banyak. Iya, nggak cemen-cemen. Dan ini paling ditakuti oleh polisi. Paling ditakuti. Amerika takut. Tuh. Atau suka membuat. Jadi mereka keberatan. Seingat saya sampai sekarang JI belum pernah menetapkan siapa musuh. Tuh, beda. Ada kelompok yang menuduh polisi tentara tohut. Nggak mau tahu, mau benar, mau salah, tohut. Kecuali polisi tidur. Kecuali polisi tidur. Tuh, begitu. Kalau ini enggak, keilmuannya tinggi. Saya sudah periksa, ilmunya tinggi-tinggi. Ya, karena saya kenapa bisa berteman dengan mereka? Karena saya haus ilmu. Ya, jadi saya melihat teman-teman yang mungkin menjadi calon-calon penghuni surga ini kayak apa sih? Kan semua orang ngaku tuh, golongan ini ngaku. Jadi saya pelajari, ini pantas nih, contoh kan? Jadi kalau ada orang pesen kapling, bagus sekali, tapi gajinya mentok kan? Kayaknya nggak masuk akal. Gitu. Saya meneliti begitu. Ya ada yang membahasakan negara, tapi nggak pernah pegang senjata. Mana bisa? Nggak pernah belajar senjata. Kalau ini belum mengatakan negara, sudah ada prestasinya. Walaupun terjadi penyimpangan. Tadinya saya mengira begitu, satu komando ternyata bukan. Ya, itu bom Bali 1, bom Bali 2. Pernyataan Ustadz Abu Fatih ini dikuatkan oleh Ustadz Bangkir yang menjelaskan bahwa bahkan dalam dokumen resmi JI yaitu PUBJI, Pedoman Umum Perjuangan JI, tidak ada penetapan tentang model jihad yang harus dilakukan. Ya, jadi
PUBG ini sendiri pedoman umum sebenarnya ada di tangan saya, tapi karena demi keamanan saya bakar. Ya, saya bilang, waduh gawat ini. Dokumen-dokumen itu ada pada saya. Jadi karena sudah bubar, nggak masalah saya ceritain. Tidak ada penetapan tentang model jihad yang harus dilakukan. Menurut Ustadz Bangkir, PUBG hanya berisi panduan terkait tujuan pendirian jamaah dan prinsip-prinsip dasar organisasi. Tanpa ketentuan khusus mengenai jihad yang harus dijalankan, baik itu alamiah, jihad global, atau qatariyah, jihad lokal. Dalam pandangan Ustadz Bangkir, jihad global merujuk pada upaya untuk membela saudara muslim yang tertindas. Jadi prinsipnya membela. Jadi waktu organisasi masih berjalan itu semangat luar biasa. Setiap Ramadan kita mengirim seluruh dai ke seluruh Indonesia. Itu belum pernah bisa dilakukan siapapun. Tuh. Jadi kita patungan memberangkatkan mereka. Ada yang ke pedalaman Kalimantan, ada yang ke pedalaman Papua, kirim semua. Nanti setelah Syawal, mereka kan datang dengan cerita masing-masing. Nah, kita evaluasi. Itulah potret Indonesia. Real. Ya, potret real kondisi Indonesia. Jadi nggak percaya pada omongan Iya. Percaya pada laporan-laporan nggak bisa dipercaya. Karena bisa dibuat. Mereka langsung terjun ke sana. Begini. Jadi dapat gambaran utuh. Apa yang kita bisa lakukan? Ya kan seperti sekarang lah. DKM Hidayatullah ini. Tanggung jawabnya sampai di mana? Kan kita nggak pernah pelajari kan? Apakah di dalam area yang jadi tanggung jawab kita itu masih ada orang yang nggak bisa baca Quran? Kalau masih ada, tanggung jawab siapa? Kan belum ada tuh yang mikirin begituan. Nah, kalau di JI ini dipikirin tuh. Dipetakan, ustadznya ada berapa, Indonesia ini. Yang nasional mana, yang sifatnya daerah mana, yang berpengaruh mana. Itu dipelajari dengan baik. Dalam pandangan Ustadz Bangkir, jihad global merujuk pada upaya untuk membela saudara muslim yang tertindas di seluruh dunia. Jadi itu. Jadi kalau ada bantuan pada Palestina, kita datang. Ya, internasional. Sementara jihad lokal berkaitan dengan perlawanan terhadap penguasa lokal. Misalnya upaya menggantikan negara yang ada dengan negara Islam. Namun Ustadz Bangkir menekankan bahwa untuk urusan ini JI belum pernah membuat keputusan untuk menggantikan negara. Nggak ada kata-kata menggantikan negara. Yang ada adalah ngebetulin oknum-oknumnya. Bukan negaranya yang dibetulin. Riak terkait penentuan musuh atau bentuk jihad yang harus dijalankan oleh JI baru mulai muncul pada 1997. Kebetulan sebelum itu JI lebih dikenal sebagai kelompok yang fokus pada aktivitas pengajian, dakwah dan tamkhis, seleksi ya, untuk memilih anggota baru yang benar-benar memahami dan sejalan dengan visi dan misi jamaah. Petinggi JI menegaskan bahwa kelompok ini tidak pernah terfokus pada penetapan musuh atau tujuan jihad tertentu dalam rencana strategis mereka. Tapi yang saya amati, orang kalau nggak punya misi dan visi, lemes jadinya, nggak punya arah. Contohnya setelah pembubaran nih, dikumpulin lagi suruh ngaji aja pada nggak mau, lemes. Itu begitu ya. Jadi orang tuh begitu. Kalau saya kan banyak belajar baca buku, jadi semangat. Nah ini orang yang nggak pandai baca, hanya disuapin terus, denger dulu, nah, itu lemes, seperti kehilangan arah. Ya, meskipun konsep jihad belum diputuskan secara resmi dalam dokumen atau rapat organisasi, Ustadz Abu Mahmuda menjelaskan bahwa dalam praktiknya JI sering terlibat aktif dalam membantu komunitas muslim di berbagai tempat yang membutuhkan.
Meskipun secara konsep belum diputuskan, pada praktiknya kami benar-benar datang kemana saja untuk membantu umat Islam. Apakah di Indonesia ini masih ada ancaman, saudara? Masih, yaitu bahaya laten komunis. Yang kemarin ini sempat mendominasi kan, ngegerayangi. Sampai sekarang akarnya belum bisa. Walaupun sudah digantikan oleh orang lain, tapi masih membayang-bayangi. Bahaya laten. Namanya laten. Laten kan nggak kelihatan. Kayak kanker itu ya, virus. Praktik ini mengindikasikan bahwa JI tidak mengikatkan diri pada satu bentuk jihad tertentu, melainkan lebih bersifat responsif terhadap situasi dan kondisi yang berkembang. Ketika ada komunitas muslim yang mengalami penindasan atau membutuhkan bantuan, JI merasa bertanggung jawab untuk bertindak. Tuh. Jadi kalau saudara piknik melihat Bali, satu bagian dari negara Indonesia yang diperlakukan dengan maksiat, ya kita, darahnya naik, maksiat di mana-mana. Apa kita bersihkan? Dibersihin, tetap aja datang. Jadi, lah kegunaannya. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya diberi dakwah dengan cara baik. Kita berdakwah sana, nyebar. Apakah suatu saat bisa berganti menjadi daerah yang Islami? Ya kita tetap harus ada harapan. Walaupun angel. Karena Bali itu membela tradisinya sangat kuat sekali. Luar biasa, kita nggak boleh sembarangan. Nah, kita supaya tahu ke sana, tahu tentang itu harusnya ke sana, meninjau, menyemangati teman-teman kita. Tuh, baru bisa. Mungkin cara-cara yang santun ya, tidak bisa dengan kekerasan. Muhammadiyah nggak tahu ada nggak itu cabang di Bali itu? Kayaknya nggak kedengaran ya. Mendirikan apa gitu. Kurang ya? Iya, tapi di Papua kita punya, Muhammadiyah punya. Mungkin yang bisa masuk ke sana Muhammadiyah dengan cara-cara yang santun. Kadang tuh begini, dengan menyelenggarakan pendidikan di daerah timur, orang Islam itu memberikan biaya pendidikan gratis sehingga banyak keluarga kafir yang menyerahkan anaknya pada orang Islam. Tolong sih anak saya dididik. Dan nanti agamanya berubah, los nggak apa-apa. Saya percaya Bapak. Ikhlas. Karena dia melihat positif. Nah itu maksud saya akan dimulai dari itu. Jadi jangan sampai orang itu mau menyerahkan sesuatu pada orang yang dia takuti. Pada orang yang dia percaya. Nah, kita untuk mendapatkan kepercayaan harus berbuat. Ya, sehingga mendapat trust, kepercayaan, amanah. Waduh, iya benar. Setelah mau diapain, saya percaya. Seperti mertua percaya anaknya diserahkan pada kita. Ya kan? Bapaknya jadi mertua percaya penuh kan? Nanti nggak takut tadi disakiti. Setelah percaya. Kan begitu. Seperti itu. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Karena jadwal saya ke pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah mudahkan hidup anak-anak kita. Allah berkahi serta Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.